Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom, shalom. Saya ucapkan selamat tahun baru. Seminggu telah kita lalui di tahun yang baru ini. Tahun boleh berubah, tetapi kita percaya kasih Tuhan tidak pernah berubah. Yang percaya katakan amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan saudara, pagi ini kita boleh berkumpul kembali. Kita akan sungguh-sungguh berharap Tuhan hadir di tengah-tengah kita, memberkati kita, ibadah kita pada pagi ini. Sebelumnya kita mari bersama-sama bersatu hati untuk mohon Tuhan berkati ibadah kita, dan kita akan berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru, hari yang indah Tuhan, di tahun yang baru ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Kalau Tuhan sudah menuntun kami di tahun 2022 Tuhan, kami percaya di tahun yang baru ini Tuhan, di tahun 2023 ini Tuhan, kami percaya kasih Tuhan tidak pernah putus-putusnya atas hidup kami. Kau senantiasa setia menolong kami Tuhan. Kami percaya jalan hidup kami ada dalam tangan-Mu. Pagi ini kami serahkan sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang terus dimuliakan melalui kehidupan kami Tuhan. Bapa, pagi ini kami bersyukur kami berada di rumah-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan, ada kesempatan bagi kami untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Biarlah kami mempersembahkan pujian Tuhan, penyembahan yang sungguh-sungguh Tuhan, untuk Engkau Tuhan yang sungguh-sungguh yang telah baik pada kami Bapa. Biarlah nama-Mu ditinggikan, dimuliakan di tempat ini Bapa. Engkau layak menerima segala pujian dan hormat kami Bapa. Mari Bapa, kami sungguh-sungguh sepakat Tuhan, biarlah nama-Mu sungguh dimuliakan melalui ibadah ini Tuhan. Engkau ditinggikan, disenangkan Tuhan. Mari Bapa, Engkau beracara di tengah-tengah ibadah pagi ini Bapa. Engkau yang sungguh-sungguh kami layak puji dan muliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dia hadir di tengah-tengah kita, Dia memberkati kita semua. Haleluya.
seru berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku bersujud menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat, memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Oh, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Mulia nama-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau layak disembah Tuhan. Haleluya. Terpuji nama-Mu Yesus. Engkau sungguh baik Yesus selamanya. Haleluya. Haleluya. Sembah kami. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dia telah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita muliakan Dia lebih lagi. Saya ajak Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Bahwasanya selalu lamanya kasih setianya atas kita. Tuhan itu baik.
kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Sebab Tuhan baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Sebab Tuhan baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Sebab Tuhan baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Syukur baginya Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajar berkuasa, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Sebab Tuhan baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Sebab Tuhan baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Kuasanya, kuasanya untuk kuasanya, kuasanya untuk selamanya, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Haleluya. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tetap berdiri saudara. Kita akan muliakan Dia karena Yesus kita adalah Yesus yang sungguh ajaib. Kita bersuka cita bagi Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib.
ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Kasih-Nya, kasih-Nya, haleluya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan besar akanku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Kasih-Nya tak berubah, kasih-Nya, haleluya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Sekali lagi dengan segenap hati, ada mujizat. Yesus ajaib, amin. Yesus ajaib, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan, saudara, pagi ini kita boleh bersukacita, kita boleh menyembah Tuhan dengan mengatakan bahwa Yesus kita adalah Yesus yang sungguh ajaib, kasih-Nya tidak pernah berubah. Biarlah kita juga percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang sungguh besar. Kita katakan dengan segenap hati kita, aku punya Tuhan yang besar, yang senantiasa menyertai kita. Haleluya. Kita hidup oleh karena percaya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, berharapanku selalu ada di
kuasanya, putri sekarang, kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan sekali lagi, aku punya Tuhan dengan penuh kebanggaan. Aku punya Tuhan yang besar, Saya undang namanya yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, dengan iman aku punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima Sekarang ku terima sekarang, ku terima ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami terima kemenangan daripada Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami punya Allah, punya Tuhan yang besar, yang sanggup menggenapi Tuhan, memberikan yang terbaik bagi kami di tahun 2023 ini Tuhan. Kami akan melangkah bersama-sama dengan Kau Bapa, mengarungi setiap kehidupan, setiap hari bersama dengan Kau Yesus ya Tuhan. Bapa, saat ini kami sangat bersyukur Tuhan, Kau memberikan kesempatan kembali kepada setiap kami yang hadir saat ini di tempat ini, untuk kami mengalami sukacita, damai sejahtera di dalam hadirat Kau Bapa, dan menikmati hadirat Kau Bapa hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah setiap pujian, penyembahan yang dari kami ini menjadi satu dupa yang harum bagi Engkau Bapa. Bapa, sebentar kami mau belajar daripada firman-Mu.
kiranya Allah akan taruh hikmat akal budi pada hamba-Mu yang lemah tidak berdaya ini. Dan kami percaya Tuhan, setiap firman yang akan disampaikan akan menjadi berkat bagi kami semua yang hadir saat ini Tuhan. Kami akan pulang dengan berkat yang luar biasa daripada Engkau Bapa. Sukacita dan sejahtera yang luar biasa Bapa. Terima kasih Bapa, pagari ruangan ini dengan kuasa Roh Kudus daripada Engkau Bapa. Agar kami tetap terfokus dalam hadirat Kau Bapa. Sembunyikan saya di belakang salib-Mu Tuhan. Biar Kau Allah yang berkata-kata saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Dan pertama mungkin saya sampaikan selamat tahun baru ya di tahun 2023 ini. Baru kita menginjak 1 minggu ya, kita bisa melewati tahun-tahun ini bersama Tuhan. Kita percaya dan yakin ya bahwa perjalanan kehidupan kita di tahun 2023 ini Tuhan akan menyertai kita. Hari ini kita mau belajar daripada firman Tuhan ya. Dengan satu tema, Tuhan menilik, memperhatikan dan menegakkan. Sebentar. Sudah siap ya? Sudah siap. Tuhan menilik, memperhatikan dan menegakkan. Natsnya terambil dari Mazmur 31 ayat 8 dan 9. Mazmur 31 ayat 8 dan 9. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana Daud ya mengalami kesulitan-kesulitan, kesengsaraan di dalam hidupnya, tetapi Tuhan menolong. Dan puji Tuhan kita telah memasuki tahun 2023. Kalau orang boleh mengatakan tahun 2023 ini adalah tahun yang gelap katanya gitu ya. Kita sudah mendengar semuanya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, walaupun mungkin dunia gelap, tapi ingat, firman Tuhan pernah mengatakan, jadilah terang. Ya, kalau dunia ini mengalami kegelapan, Tuhan percayakan kita menjadi terang di dalam dunia yang gelap ini. Amin. Menjadi terang di mana kita berada, di tempat pekerjaan kita, di keluarga, di tetangga, ya, atau di mana saja kita berada, jadi terang. Ya, walaupun dunia ini ngomongnya gelap, wah sulit katanya. Kita jadi terang, jadi kebanggaan Tuhan Yesus ya. Nah, tetapi apabila kita harus menghadapi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, banyak hal-hal yang kita akan hadapi di tahun 2023. Biarlah kita hanya pegang yang namanya Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Kita berlindung di dalam kekuatannya. Saya mendapatkan berkat, saya pelajari, terus saya dapatkan sesuatu hal yang dahsyat di dalam hal ini ya. Bagaimana Daud seorang yang beriman. Dia beriman mengalami berulang-ulang kesulitan. Ya, berulang-ulang kesulitan, berulang-ulang dia juga melewati dengan kemenangan, dengan apa? Pertolongan daripada Tuhan. Dan kita pun sama. Kalau Tuhan telah memberkati kita di sepanjang tahun 2022 tahun kemarin, kita akan yakin dan percaya. Di lagu tadi dikatakan, aku punya Tuhan yang besar. Ya, amin. Punya Tuhan yang besar, yang luar biasa bagi kita, yang sanggup menggenapi janji-janjinya buat kita semua. Mari kita mau belajar dan mempelajari apa yang ada di Mazmur 31 ini ya.
Bagaimana keadaan pemazmur yang terjadi saat itu, yang dilakukan pemazmur saat itu, dia sedang mengalami kesulitan-kesulitan. Saya waktu membaca firman Tuhan, nanti Bapak Ibu Saudara juga baca sekali lagi, 2 kali lagi, 3 kali lagi, dan itu baru keluar timbul marifat yang daripada Tuhan itu. Akan muncul apa yang menjadi pesan Tuhan di tahun 2023 ini. Pesan Tuhan untuk kita melangkah di tahun 2023 ini. Kita tidak akan menjadi takut, kita tidak akan menjadi getar karena menghadapi hal-hal yang akan kita hadapi. Tetapi kita akan menjadi lebih kuat, menjadi lebih semangat, ya, akan kita lebih terfokus lagi untuk lebih dekat kepada Tuhan. Betul itu yang saya alami, makin dekat dengan Tuhan, makin intim bersama Tuhan, menjauhkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu semakin intim dengan Tuhan itu lebih baik lagi. 24 jam bersama Tuhan. Ya, luar biasa. Nah, mari kita belajar di dalam firman-Nya. Di sini dikatakan pemazmur dikatakan di ayat 2 dan 3a di sini dikatakan, "Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu." Itulah yang pemazmur katakan. Dia mau perlindungan hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Tidak ada harapan kepada manusia, tetapi hanya kepada Tuhan. Jangan sekali-kali aku mendapatkan malu. Tuhan, kenapa dia mengatakan mendapatkan malu? Saya pelajari di sana sampai di ayat yang lain pun nanti kalau Bapak Ibu Saudara baca, itu adalah tentang bagaimana dosa. Dosa yang meliputi kita sepanjang hari. Bapak Ibu Saudara kalau misalnya datang kepada seseorang, apalagi yang lebih tinggi, atau ada yang lebih tua, atau yang lebih terhormat, waktu kita datang kepada dia, kalau kita punya salah, kalau kita tidak berkenan, seolah-olah kita itu malu terhadap apa yang kita hampiri. Karena kita punya salah, kita punya dosa. Dan ini apalagi terhadap Tuhan. Sepertinya kalau kita punya dosa, aduh malu sekali untuk menghadap Tuhan. Untuk menghadap hadirat-Nya pun malu. Tapi di sini dikatakan oleh pemazmur, janganlah sekali-kali aku mendapatkan malu. Tapi ada satu keberanian, ada satu tindakan di dalam waktu menghadapi, waktu berhadapan dengan Yesus. Waktu kita datang di dalam hadirat-Nya, ada satu keberanian. Jangan gak usah malu karena kita berbuat dosa atau ada dosa. Tetapi justru kita harus datang kepada Tuhan, datang kepada Allah untuk minta ampun kepada Dia. Ya, luputkanlah aku karena keadilan-Mu. Jadi waktu kita ada dosa, ada punya kesalahan kepada Tuhan, Tuhan yang akan meluputkan karena keadilan-Nya. Ya, kita terima itu. Yang ketiga, 31 ayat yang ketiga di sini dikatakan, sedengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Kalau saya melihat di sini, pemazmur saat itu atau Daud ini, dia benar-benar terjepit saat itu. Ada satu masalah yang dia itu rasakan sangat berat. Ingin sekali itu diselesaikan segera, jangan berlambat-lambat ya. Bapak Ibu Saudara mungkin sering mengalami hari-hari ini. Yang ada kesulitan yang sekarang, Tuhan, saya ini ada kesulitan yang besar hari ini Tuhan. Yang saya tidak sanggup untuk menghadapi hari ini. Segeralah Tuhan jawab. Segeralah Tuhan mengabulkan doa saya gitu kan. Ada hal atau ada masalah yang benar-benar terjepit saat itu. Kita minta pertolongan kepada Tuhan ya. Dan saat itu pemazmur tidak setengah-setengah datangnya. Di sini dikatakan di ayat 3b yang sampai ke 6 ini.
3b, jadilah bagiku gunung batuku tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Di ayat yang keempat, sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang oleh terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku. Dan ayat yang ke-6 di sini katakan, ke dalam tanganmulah kuserahkan nyawaku, engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Di sini ayat yang ke-6 yang terakhir di sini, ke dalam tanganmulah kuserahkan nyawaku. Jadi dia tidak setengah-setengah, tidak ragu-ragu untuk datang di dalam Tuhan. Jangan ada satu keraguan waktu datang di dalam hadirat Tuhan, waktu saat berdoa, Tuhan minta sesuatu A, B, C, D, dan D. Ada kesulitan A, B, C, dan D juga gitu. Tetapi di situ ada timbul keraguan. Benar Tuhan mendengarkan? Benar Tuhan mau jawab? Tidak ada. Kalau di dalam hal ini, pemazmur ini sampai dikatakan, ke dalam tanganmulah kuserahkan nyawaku. Bapak Ibu pernah dengar kata-kata ini yang disampaikan oleh siapa? Ini pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia mau mati di kayu salib. Ke dalam tanganmulah kuserahkan nyawaku. Itu pun pernah dikatakan oleh Yesus. Artinya seluruh kehidupan kita percayakan kepada Allah. Biar Allah yang mengendalikan semua. Kalau kita semua, seluruh kita sepakat memberikan seluruh hidup kita ini, nyawa kita ke dalam Tuhan, saya percaya Tuhan mengendalikan semua. Ya, Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Itulah setelah kita menyerahkan seluruh jiwa raga kita ke dalam Tuhan. Inilah perkataan yang luar biasa. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Itulah yang menjadi kemenangan kita ya. Kita akan lanjutkan. Jadi pemazmur ini tidak berlindungnya untuk setengah-setengah harapan, tidak ada. Tetapi dia benar-benar maksimal dia serahkan kepada Tuhan. Di sini perhatikan, pemazmur ini adalah pemazmur yang membutuhkan pertolongan yang benar-benar kita harus lihat. Di sini di ayat yang ke-3 di sini saya menafsirkan bahwa ada kesulitan yang dia hadapi saat itu. Sedengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadi yang tadi saya katakan, dia itu kepepet benar, punya masalah yang serius, yang sepertinya menurut manusia ini tidak bisa ditunda lagi. Bapak Ibu Saudara pernah merasakan itu? Saya pernah merasakan. Sepertinya Tuhan, saya tidak ada jalan lagi. Sepertinya saya harus beres hari ini, saya harus tuntaskan. Bahkan di sini dikatakan di ayat yang ke-8b, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Pernah mengalami kesesakan di dalam jiwa kita? Saya beberapa minggu yang lalu pernah mengalami. Saya menghadapi satu masalah yang besar di perusahaan waktu itu. Dan saat itu saya tergoncang sekali sampai itu nggak bisa selesai saat itu. Sepertinya nggak ada jalan lagi yang harus dihadapi dengan berat. Dan ketika saya mau tidur malam, itu terbawa lagi masalah itu malamnya. Malamnya teringat kembali masalah-masalah yang saya tadi hadapi. Sampai asam lambung itu naik, aduh sakit, sepertinya sakit apa ya, kerasa sakit asam lambung itu yang kerasa sakit sekali.
benar-benar sesek napas, susah tidur jadinya itu. Aduh sakit bener, kan tadi tidak makan apa-apa, bukan nggak makan pedas, nggak makan asam gitu. Tapi lambung ini terasa sakit sekali. Bener itu saya sudah merasakan sesek napas, nggak tahan gitu. Dan saya teringat bahwa kita punya Tuhan yang besar. Amin. Tuhan yang besar. Saya berlutut sebentar waktu saat mau tidur. Tuhan, Engkau menilik sengsara. Engkau menilik daripada sakit hati ini. Dan sampai ke jiwa ini Tuhan. Engkau menilik sengsara saya Tuhan. Dengan kuasa darah-Mu, dengan kuasa daripada bilur-Mu Tuhan. Sembuhkan, pulihkan, tenangkan jiwa saya. Dan berapa menit kemudian itu diberi berangsur-angsur tenang dan bisa tidur kembali. Dan saat itu pemazmur juga demikian. Saking beratnya masalah yang dia hadapi, yang dia betul-betul tidak tahan lagi. Apa sih yang jadi masalah pemazmur saat itu? Kalau kita perhatikan coba, apa saja sih? Bapak Ibu Saudara nanti perhatikan di ayat 10 sampai 19. Baca berulang-ulang itu adalah keluhan daripada pemazmur atau Daud. Di ayat yang ke-10, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku terasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku. Itu yang saya pernah rasakan. Itu begitu berat, begitu tidak enak, tidak sakit. Tidak ada apa-apa, tapi itu sakit di dalam tubuh yang menyerang dirinya itu. Di ayat yang 11, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Ya, kalau kita perhatikan masalah demi masalah yang kita hadapi, ada beberapa orang begitu. Saking banyak permasalahan, sepertinya waktu itu, habis waktu itu. Dengan apa? Dengan duka terus yang dia rasakan. Tahun-tahun umurku di sini tuh ada keluh kesah. Setiap kalau ditanya bagaimana kabarnya hari ini, nggak ada apa-apa, nggak ada kemajuan. Nah itu paling juga menjawabnya gitu, nggak ada kemajuan. Dan begitu terus. Kekuatanku merosot. Makin lama kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, setiap ada permasalahan yang terus kita pikirkan, yang terus kita pergumulkan, kekuatan kita pasti merosot. Jadi lemas, percuma hidup ini. Ya, bahkan banyak orang kalau setelah keluhannya berat, dia mengambil kesimpulan mau bunuh diri. Ya. Karena apa di sini? Karena sengsaraku, tulang-tulangku menjadi lemah. Di ayat yang ke-12, di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Saya teringat ini adalah cerita memang Daud dikejar-kejar oleh Saul. Ya dia harus sampai menutupi identitasnya. Sampai harus dia itu berbohong kepada orang-orang bahwa dia bukan daripada Daud itu sendiri. Ya dia berbohong. Karena apa? Karena dikejar-kejar oleh pada Saul. Di ayat yang ke-13, aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sampai hilang ingatan, perasaan, lupa segalanya.
tidak bisa mengatur diri lagi, tidak bisa memproyeksikan untuk dia melangkah lagi, udah tidak bisa apa-apa. Itu saking tertekannya. Di ayat yang ke-14. Betul ya? Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Saat itu Daud mau dibunuh oleh Saul, ya, dikejar-kejar oleh pasukan Saul itu sendiri. Di ayat yang ke-15, tetapi aku kepadamu, aku percaya, ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Ya, di saat dia ada kesesakan, di saat dia terpepet satu masalah, dia ingat kepada Tuhan. Kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Dia baru tersadar. Betul? Kadang kita sering tidak tersadar. Ada satu masalah, ada satu pergumulan. Kita pergumulkan sendiri dengan kekuatan pikiran itu sendiri. Betul, saya itu rasakan yang tadi saya ceritakan waktu saya kesesakan. Kenapa sampai saya itu terasa? Karena waktu siang itu saya pikirkan sendiri, dengan kekuatan sendiri, dengan apapun daripada sendiri. Bisa ini mah begini, harusnya bisa. Nah itu kan kekuatan sendiri, tidak ingat Tuhan, tidak sadar, mementingkan sendiri saja, egois. Dan itu pergumulan itu makin susah, makin sesak gitu. Dan Tuhan sadarkan kepada Daud seperti kepada saya. Tuhan adalah Allahku, ya. Bahkan di ayat yang ke-16 di sini dikatakan, masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Dia tersadar punya Allah yang luar biasa, ya. Bahkan di ayat yang ke-17, 18 dan selanjutnya, Bapak Ibu boleh baca terus sampai ayat yang ke-23. Di sana dikatakan, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Seolah-olah Tuhan sudah meninggalkan kita, seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan seruan kita. Padahal terbaliknya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu mendengarkan seruan kita. Aku telah terbuang dari hadapan matamu, tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku. Nah, kita harus menyadari ke sana bahwa Tuhan mendengarkan suara permohonan kita. Ketika apa? Ketika aku berteriak kepadamu, minta tolong. Jadi jangan menyerah. Jangan menyerah, jangan cepat menyerah. Saya udah doa kok. Udah minta tolong. Sepertinya Tuhan nggak dengar. Sepertinya Tuhan tidak mengabulkan. Bahkan sekarang anak Tuhan tuh ngomongnya gini. Dia nggak mau doa. Dia ngomongnya begini. Kan belum waktunya Tuhan. Tuhan punya waktu. Dia jawabnya begitu loh sekarang. Kok bisa begitu? Enggak, saya bilang betul waktunya Tuhan. Tetapi kita tetap harus datang kepada Dia. Harus minta permohonan kepada Dia. Betul, itu nanti tetap waktunya Tuhan yang Tuhan akan beri. Tepat waktunya Tuhan. Tapi bukan berarti kalau kita itu tahu waktunya Tuhan, nggak usah berdoa. Nanti kalau memang waktunya dapat aja. Salah gitu. Kalau berpikir ke sana itu salah.
Betul, memang Tuhan akan mengabulkan tepat pada waktunya Tuhan, bukan berarti kita meninggalkan Tuhan, biarin saja, tidak menghadap Tuhan, salah. Tetap kita datang kepada Tuhan, minta permohonan kepada Tuhan. Ya. Kita lanjutkan lagi. Dan ini yang paling penting, ya. Dari kunci daripada setiap apa yang pemazmur atau Daud yang dia hadapi. Yang paling penting adalah di ayat yang keempat, ya. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Di ayat yang kelima, engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Itu adalah jebakan di dalam setiap kehidupan kita. Yang kita tidak terasa, nanti ada seorang pemfitnah, ada orang yang iri hati bisa mencelakakan kita. Itu adalah jaring kehidupan kita. Sebab engkaulah tempat perlindunganku. Di ayat yang ke-6, ke dalam tanganmu-lah kuserahkan nyawaku, engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Di ayat yang ke-8b, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Dan di ayat yang tadi pertama yang tadi saya katakan di ayat yang nasnya, aku akan bersorak-sorai dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca di ayat 1 sampai ke 9. Saya perhatikan di sana setiap permohonan Daud kepada Tuhan, setiap keluhan Daud kepada Tuhan. Saya bacakan beberapa ayat ya. Di ayat yang keempat, sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, oleh karena namamu engkau menuntun dan membimbing aku. Itu adalah kemuliaan bagi Tuhan, mengagungkan Tuhan. Di ayat yang kelima, engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab di sana dikatakan engkau tempat perlindunganku. Di ayat yang ke-6 di sana dikatakan, ke dalam tanganmu-lah kuserahkan nyawaku, engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Satu lagi di ayat yang ke-8, aku akan bersorak-sorak dan bersukacita apa? Karena kasih setiamu. Bahkan di ayat yang ke-9 satu lagi, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Artinya setiap ungkapan permohonan kepada Tuhan, biarlah bukan kekuatan kita sendiri yang kita keluarkan, tetapi biarlah keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan yang kita katakan di dalam mulut kita. Ini luar biasa ya. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca di ayat 1 sampai ke 9. Itu adalah percaya, ada kepercayaan yang kuat daripada Daud itu sendiri kepada Allah. Yakin, ada punya keyakinan dan memuliakan Tuhan di saat kita ada permohonan. Ya, jadi itu hal yang paling pentingnya, bahwa Tuhan menegakkan alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang-orang yang takut akan engkau. Di ayat yang ke-20 ya, aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Di ayat yang ke-8, dan alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Luar biasa. Jadi punya kelegaan,
punya satu kebebasan, ada satu kemerdekaan yang Daud dia terima. Di sini kalau perhatikan di ayat yang ke-20, orang yang takut akan Engkau. Bukan semena-mena kita yang sering berdosa, yang sering melakukan kesalahan, sering mendukakan Roh Kudus yang Tuhan mau izinkan, tidak, tetapi Tuhan mau yang takut akan Tuhan. Karena apa? Karena waktu takut akan Tuhan, kita akan menjauhkan daripada segala dosa-dosa kita. Karena dosa pasti akan apa? Menimbulkan kesulitan. Betul, di hari-hari ini, tahun 2023 ini, kalau kita lebih dekat kepada Tuhan, lebih intim kepada Tuhan, ikut persekutuan doa lebih rajin lagi, baca Alkitab lebih banyak lagi. Kalau sekarang Abah Bethesda ya, sekarang lagi mempelajari firman Tuhan, bukan berarti Bapak Ibu Saudara baca selesai 2 pasal, laporan. Coba sekarang mempelajari lebih lagi, baca berulang-ulang. Kan firman Tuhan katakan, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Berulang-ulang nanti akan timbul satu rema buat kita semua. Kesengsaraan bahkan sampai di alam maut kalau kita punya dosa, itu tidak akan terjadi. Artinya kita tidak akan selamat kalau kita tetap pegang dosa kita. Tetapi bukan berarti orang yang sudah percaya ini dan bertobat kepada Tuhan tidak akan mengalami kesulitan-kesulitan. Kalau kita pelajari daripada pasal-pasal yang ada sekarang ini, Daud saat itu belum jadi raja waktu dikejar oleh Saul. Tetapi saya pikir kenapa sih Daud ini sampai dikejar-kejar oleh Saul? Karena iri hati Saul ada kesuksesan, ada kemenangan yang Daud dia raih. Jadi Saul ini iri hati kepada Daud sampai dikejar-kejar, bahkan mau membunuhnya. Dan saat itu Daud belum dia itu menjadi raja. Aduh, Tuhan waktu itu panggil Daud ini dari gembala domba. Dipanggil untuk membantu Saul. Dipakai Tuhan untuk nanti menjadi raja. Tapi kesulitan itu dia hadapi. Artinya sama dengan kita semua, bukan berarti kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dekat dengan Tuhan itu tidak ada masalah. Bohong itu. Semua kita akan dapat masalah. Ada kesulitan yang harus kita hadapi. Dan bagi orang yang sudah dibenarkan karena Kristus, kesulitan dan kesengsaraan sebagai proses kehidupan untuk menuju kedewasaan rohani. Jadi saya percaya waktu baca ini, Tuhan sedang memproses Daud. Sedang dia proses terus banyak hal-hal, sampai prosesnya itu mau dibunuh, bayangkan. Saya percaya ibu bapak semua yang ada saudara di sini semua, tidak pernah mengalami halnya seperti Daud. Karena Daud itu dihadapkan dengan masalah, yang dihadapkan dengan musuh yang di lapang, orang-orang tentara yang mau membunuhnya. Sedangkan kita tidak, masalah-masalah yang kita hadapi apa? Perekonomian, pekerjaan, keluarga, pelayanan, mungkin ada masalah juga. Itu yang kita hadapi. Tapi sekali lagi di sini dikatakan, bagi orang yang sudah dibenarkan oleh karena Kristus, kesulitan, kesengsaraan itu adalah sebagai proses. Sebagai apa? Proses kehidupan untuk menuju kedewasaan rohani. Marilah di tahun 2023 ini kita mau mengubah diri kita. Lebih dekat kepada Tuhan, menjauhkan dari hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Jauhkan, bahkan mari kita sama-sama berdoa bagi gereja. Saya berdoa terus, bukan hanya untuk gereja saja, untuk keluarga,
untuk pekerjaan, untuk gereja, ada satu hal kebangunan rohani yang dahsyat. Nanti akan timbul di dalam diri kita. Ada satu kebangunan rohani yang besar. Amin. Saya yakin dan percaya kita sama-sama bersatu. Minta pohonkan kepada Tuhan. Ada satu kebangunan rohani di gereja ini. Ya. Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Jadi dari proses kehidupan yang Tuhan berikan saat-saat ini. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kemarin saya terakhir waktu sebelum tutup tahun, saya berbicara banyak dengan beberapa orang termasuk kaum pria Bethesda di pusat, di Taman Kopo, dengan keluarga besar saya juga. Saya dapat pesan Tuhan saat itu yang benar-benar saya terima di dalam Roma 12 ayat 12. Di sana dikatakan, bersukacitalah di dalam pengharapan. Pengharapan apa yang kita harapkan di tahun 2023? Pengharapan apa mungkin tidak sesuai dengan kehendak kita, tetapi Tuhan katakan bersukacitalah. Yang kedua, bersabarlah dalam kesesakan. Mungkin hari-hari ini yang akan kita hadapi banyak hal yang kita tidak tahu. Tapi Tuhan katakan bersabarlah dalam kesesakan. Di dalam rumah tangga mungkin ada suami istri. Saya percaya kadang-kadang istri atau perempuan ini lebih tidak ada sabaran. Oh, ini ada masalah, pengen cepat gitu. Pengen selesai sekarang. Tapi kalau suami atau laki-laki biasanya memakai logika. Ya saja gitu. Tapi sekali lagi biarlah firman Tuhan ini menjadi jawaban. Bersabarlah dalam kesesakan. Waktu kita menghadapi satu masalah di keluarga, di pelayanan, di pekerjaan, bersabarlah dalam kesesakan. Dan yang ketiga di sana dikatakan, bertekunlah di dalam doa. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti di dalam doa. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba, harus kita kerjakan. Ya, jangan pernah menyerah. Tetap berdoa dan berdoa. Ya. Jangan takut mengalami kesulitan, kesengsaraan, kesesakan dalam jiwa. Persiapkan diri kita ini lebih sungguh-sungguh berusaha mengenal Tuhan. Betul, di tahun 2023 ini Tuhan ada satu pesan yang luar biasa kita diingatkan. Lebih dekat kepada Tuhan. Karena firman Tuhan tadi dikatakan di dalam nasnya, Tuhan menilik, memperhatikan, dan menegakkan. Tidak usah takut di tahun 2023. Tuhan akan memberkati dan menyertai sampai selama-lamanya. Ya, sekian mungkin firman Tuhan. Biarlah kita di tahun 2023 ini akan mengalami bersama Tuhan hal yang dahsyat, hal-hal yang baru bersama dengan Tuhan. Karena firman Tuhan atau pujian yang tadi dikatakan, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Saya undang leader dan singer akan kembali. Kita akan nyanyikan yang tadi. Katakan kau hidup karena percaya. Ku hidup karena
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan iman katakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. amin, amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya punya Tuhan yang besar, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami Tuhan. Engkau adalah Allah yang sanggup menggenapi setiap janji-janji-Mu bagi setiap kami yang hadir saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami dengan iman bersepakat Tuhan, bersama dengan Kau Bapa, kami percaya kami akan menerima satu kemenangan. Hari-hari yang akan kami lalui di tahun 2023, kami tidak akan ada kekhawatiran lagi Tuhan. Tidak ada akan ketakutan lagi, karena Engkau Allah yang akan menyertai. Engkau adalah gunung batuku, bahkan Engkau Allah yang akan memberikan kemenangan saat kami di tengah lapang, yaitu di saat kami menghadapi musuh-musuh kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang akan memberikan kemenangan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang akan menilik, memperhatikan dan memberikan kemenangan bagi kami semua di tahun ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu, dan firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Kepala. Kembali kita bersyukur buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kita hari ini. Dengan keadaan tubuh yang sehat, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama beribadat kepada Tuhan. Tuhan sudah memimpin ibadah kita dari awal saat kita memuji membesarkan nama Tuhan dan juga mendengarkan pemberitaan firman Allah. Kita berdoa supaya Tuhan akan menyempurnakan dan memeteraikan semua apa yang sudah kita terima daripada Tuhan. Saudara, kita sudah memasuki tahun 23. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi. Semua berada di dalam otoritas Allah. Tapi sebagai umat Allah, kita yakin dan percaya kita tidak bergumul sendirian. Kita punya Allah yang hidup. Amin, saudara. Saudara mungkin punya keluarga, tapi saya dari dulu pelayanan pekerjaan Tuhan ke berbagai tempat, hidup sendiri, ya. Tapi luar biasa saya melihat pimpinan pemeliharaan Tuhan itu sampai pada hari ini saya bisa merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, sebab itu saudara-saudara, walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi, bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan dalam pimpinan pemeliharaan Tuhan, jangan takut. Tetap setia beribadat kepada Tuhan. Tetap berdoa supaya Tuhan tetap memelihara, melindungi kemanapun kita berada. Amin, saudara. Jangan takut kalau sudah pergi berjalan sendiri kemana, ya. Seperti saya pergi kemana-mana pelayanan sampai ke Madiun sendirian, ya. Tidak membawa orang-orang ngabring sama saya karena saya tidak mau menyusahkan gereja yang mengundang saya. Jadi saya cuma sendiri melayani pekerjaan Tuhan sampai ke desa-desa. Tapi luar biasa pimpinan Tuhan ini, ya, sungguh luar biasa.
Sebab itu kita sungguh-sungguh mau berserah kepada Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita dengan satu pujian. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Saya undang sudah mati berdiri. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut terus datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut terus datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah imanku ya Tuhan. Saudara, dalam nyanyian ini kita berseru minta supaya Tuhan menguatkan kita dengan Roh Tuhan. Jangan berpikir kalau kita misalnya punya harta banyak dan kemudian kita bisa berjalan seenaknya, ya. Saudara melihat sejarahnya Presiden Soeharto, ya, sampai dia bertindak sebagai presiden, sebagai otoritas, tidak ada menteri yang mau bawa karep sendiri, semua tunduk diatur sama dia, tapi berakhir dengan kepahitan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu berserah kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci pada akhir ibadah kami, mengucapkan syukur dan terima kasih buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami. Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir dengan tidak kurang suatu apapun. Berkati dan sempurnakan semua apa yang sudah kami lakukan pada pagi ini, supaya semuanya bisa mendatangkan kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Berkati setiap hamba-Mu dan anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam peran pekerjaan Tuhan, mulai daripada penyambutan sampai hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, pemimpin pujian, pemain musik, dan juga yang melaksanakan sound system dan OHP. Tuhan akan memberkati supaya semua yang mereka lakukan tidak menjadi sia-sia, tapi sungguh-sungguh bisa mendatangkan kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa mohon Tuhan meteraikan semua di dalam kuasa Roh Kudus supaya semuanya sungguh-sungguh bisa menolong kami. Tuhan, kami memasuki tahun 23 ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan kami hadapi. Tetapi hamba yakin bersama-sama dengan Tuhan, kami akan terpelihara dengan sebaik-baiknya. Berikan kepada seluruh jemaat kami, seluruh pengerja-pengerja-Mu, seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan di gereja Bethesda ini untuk tetap setia, bersungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, sehingga kuasa Tuhan boleh memimpin, memelihara, melindungi kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat kami dalam keadaan sakit ya Tuhan. Mohon Tuhan tilik, Tuhan jamah dengan tangan kuasa-Mu dan berikan kesembuhan yang sempurna, supaya mereka bisa kembali datang beribadat kepada Tuhan. Yang sudah dalam usia lanjut ya Tuhan, kami mohon berkati anak mantu cucu mereka, supaya mereka bisa merawat orang tuanya yang dengan penuh kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih buat berkat dan pengharapan yang Tuhan berikan. Tidak lupa kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami dan pemerintahan di Indonesia, berikan hikmat bijaksana kepada mereka, supaya mereka tetap mau bersandar, mau berharap kepada Tuhan, bukan bermegah diri, tapi sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Terima kasih buat pengharapan yang Tuhan berikan. Sebentar kami akan pulang ya Tuhan. Kami mohon Tuhan akan memimpin setiap anak-anak-Mu saat mereka meninggalkan rumah Tuhan, kembali ke rumah masing-masing. Tuhan pimpin, lindungi di dalam perjalanan. Bungkus di dalam kuasa darah Tuhan yang suci dan Maha Kudus, supaya mereka sampai di rumah dengan selamat. Dan apabila ada di antara jemaat kami ya Tuhan, seusai ibadah ini,
Mereka harus berjuang mencari nafkah. Tuhan pimpin pelihara. Tuhan berkati supaya mereka tetap terpelihara di dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Sekarang kami akan pulang ya Tuhan. Saudara-saudara, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat pulang Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.